Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan ikhwan semuanya, ya, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis di tempat ini, dan mudah-mudahan apabila kita lakukan dalam rangka untuk betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan bernilai pahala di akhirat kelak, dan juga akan membimbing kita untuk memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dalam perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal usaha yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian daripada jalan untuk mempermudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ya kita sedikit untuk membahas tentang hal yang mungkin baru-baru ini terjadi, yaitu berkaitan dengan penghinaan terhadap kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh warga Perancis dan juga didukung oleh presidennya sebagai bentuk kebebasan berekspresi, bersuara, ya. Dan sebenarnya penghinaan-penghinaan itu bukan yang di awal dan akhir, ya, tetapi itu akan terus berlanjut. Itu akan terus dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menyerang umat Islam itu sendiri, ya. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi, ya, dilakukan oleh majalah Denmark, ya, yaitu kalau nggak salah Jilan Posten. Itu kemudian Syekh Abu Qatadah Al-Filistini menanggapi, mengomentari tentang hal itu, yang mana itu akan terus berlanjut, ya. Kejadian dan peristiwa-peristiwa ini akan terus berlanjut, ya. Kemudian beliau membuat sebuah risalah, ya, untuk menanggapi hal itu, dan di beberapa di antara yang beliau sebutkan adalah, pertama, kejadian ini, ya, memberikan pelajaran bagi kita, ya. Yang pertama, bahwa barang siapa yang menghina salah seorang nabi dan rasul, maka sesungguhnya dia telah menghina seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang dari mereka, para nabi dan rasul itu. Artinya siapa yang menghina salah satu nabi dan rasul, sesungguhnya dia telah menghina seluruh
nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya. Katakanlah kami beriman ya dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, kemudian Ishak, Yakub, Asbat, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi setelah mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Sebenarnya kalau dia menghina Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya Nabi kita, sesungguhnya dia juga telah menghina nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, itu tidak ada umat yang mempercayai, meyakini seluruh nabi dan rasul, yang memuliakan seluruh dan nabi dan rasul kecuali umat Islam. Kecuali umat Islam. Adapun umat-umat setelah kita, maksudnya umat yang mendapatkan diturunkan kitab kepada mereka dari langit, umat Samawi, kitab Samawi ya, kitab yang diturunkan dari langit. Mereka mungkin meyakini, mempercayai, mengimani dan menghormati nabi-nabi mereka. Ya, tapi itu sebagian saja. Ya, bahkan nabi-nabi di kalangan mereka pun mereka bunuh. Ya, mereka bunuh. Dalam ayat itu ditegaskan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya. Apalagi nabi yang datang setelah mereka. Ya. Setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Oh, nabi yang dari kalangan mereka aja mereka tentang, mereka bunuh. Mereka nistakan, mereka lecehkan, mereka hinakan. Apalagi nabi yang datang setelah mereka yang bukan dari keturunan mereka, menurut mereka ini ya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin lagi kedengkian mereka terhadap nabi yang terakhir ini. Mereka meyakini nanti nabi yang terakhir itu adalah nanti dari keturunan mereka. Ternyata ya dari bangsa Arab. Ya walaupun sebenarnya satu keturunan juga, satu rumpun juga, masih satu bertemu dengan pada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu lahirnya dari Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, kemudian selanjutnya sampai Ayub, kemudian Syuaib dan Nabi Musa, Nabi Isa dari kalangan mereka. Adapun Nabi Muhammad itu ketika kita melihat silsilahnya itu ya bermuara merujuk kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, karena Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Nah, itulah yang membuat mereka dengki, tidak suka, benci terhadap Nabi. Padahal itu dikabarkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Maka kebencian inilah yang menyebabkan mereka kemudian menistakan, menghina ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya. Tidak ada umat yang meyakini dan menghormati seluruh Nabi dan Rasul kecuali umat Islam. Ya. Kecuali umat Islam. Umat Islam juga meyakini Nabi Musa, Nabi Isa itu dari sebagai Nabi dan Rasul dan menghormati mereka dan mengimani mereka. Ya. Ya. Adapun yang lain-lain Alkitab terutama ya, mereka tidak mau mengimani, tidak mau mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, yang kedua menyakiti atau menghina Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja menghina seluruh umat Islam, menghina dan melukai, menyakiti seluruh umat Islam.
Bahkan ya, serangan mereka itu lebih dahsyat, lebih mengena, lebih menyakitkan lagi daripada serangan secara fisik. Ya. Daripada mungkin ditusuk atau ditembak atau dianiaya atau disiksa, itu hanya luka zahirnya saja badan kita. Tapi kalau menyerang kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, berarti dia telah menyerang sesuatu yang paling agung, yang kita anggap paling besar, paling iman kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan suatu syarat mutlak akidah dan keyakinan seorang muslim. Itu melukai keyakinan dan akidah seorang muslim. Jadi penghinaan kepada Rasul jauh itu lebih menikam, lebih melukai hati umat Islam daripada mungkin serangan secara fisik. Bagaimana tidak? Ya, di dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum. Ya, tidak sempurna iman salah seorang kalian. Ya, tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya tidak sempurna imannya. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai menjadikan aku, kata Rasulullah, orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ya. Jadi kita ini, keimanan kita ini nggak akan sempurna, ya, nggak akan sempurna, kecuali kalau kita jadikan Rasulullah itu yang paling kita cintai, lebih kita cintai daripada apa? Daripada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Artinya kecintaan kita kepada keluarga, bapak, anak, istri, orang tua, ya, teman, kerabat, itu harus di bawah kadar kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Ini syarat keimanan. Ya. Maknanya itu kenapa dalam hadis itu tidak disebutkan ibu, padahal kita itu cinta kepada ibu harus lebih daripada kepada bapak. Ya. Tidak disebutkan ibu di situ. Nah, dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, kepada siapa saya harus berbakti? Nah, Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Baru bapakmu. Ibu disebut 3 kali. Kenapa? Tapi dalam hadis itu tidak disebut. Ini kan kecintaan, masalah kecintaan kepada ibu. Artinya kalau sama bapak aja kita harus cinta, apalagi kepada ibu. Maka sudah diwakili bapak, gitu ya. Sudah diwakili bapak. Ya, kalau kita cinta kepada bapak kita, berarti harus lebih cinta kepada ibu kita. Sama juga kenapa di situ tidak disebut lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, tapi disebut wan nasi ajmain. Justru yang disebut adalah seluruh manusia. Karena kalau kita mencintai orang lain, berarti kita telah mencintai diri kita sendiri. Kita sama orang lain aja kita cinta, apalagi kepada diri kita sendiri. Jadi kecintaan kita kepada ibu, kepada bapak, kepada anak, kepada manusia, teman dekat, kerabat, dan sebagainya, itu harus di bawah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Artinya pembelaan kita, ya, itu juga harus melebihi daripada pembelaan kita kepada keluarga. Pembelaan kepada Rasul itu harus melebihi pembelaan kita kepada keluarga. Kalau ada misalnya orang itu menghina bapak kita, anak kita, ibu kita, kira-kira kita gimana? Marah nggak? Emosi nggak? Membela nggak kita? Kalau nggak ada, berarti sudah hilang kejantanan kita, ya, hilang kesatria kita. Itu kepada keluarga, apalagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka kita harus ada perasaan marah
ya, semangat giroh untuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW ketika dihinakan, ketika dinistakan. Ya. Kasus ini bukan hanya sekali di sana, di Perancis sana, bukan. Bahkan yang di Perancis itu adalah mengulang daripada karikatur yang sebelumnya sudah dipublikasikan oleh majalah Charlie Hebdo. Ya. Diulang lagi, dinampakkan lagi. Di mana dulu setelah kejadian itu di Charlie Hebdo itu juga ada penyerangan kepada perusahaannya atau apa majalahnya. Nah, sekarang yang diserang adalah dosennya yang dia menjadikan karikatur Nabi itu sebagai pelajaran di sekolahnya. Ya. Kemarahan, kecemburuannya pemuda yang memenggal dosennya tadi itu, gurunya tadi itu, ya memang sudah sepantasnya dan sewajarnya seperti itu. Ada seorang sahabat itu, namanya saya lupa ya, kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah atau siapa. Itu ketika menyebutkan bahwa ketika kalau ada istrinya dia berselingkuh bersama orang lain, pasti akan dia penggal kepalanya. Rasa cemburunya terhadap istrinya, semangat untuk apa namanya, girohnya dalam menjaga kehormatan keluarganya. Dan Rasulullah tidak menafikan itu, tidak menafikan itu. Maka kalau kita ini ada seorang pemuda yang dia kemudian memenggal para penista-penista agama atau Nabi kita terutama Muhammad SAW, maka itu sudah sewajarnya begitu. Itu adalah semangat pembelaan kepada Nabi. Adapun kita yang tidak mampu, ya semampu kita mendoakan keburukannya atau kehancurannya atau memboikotnya, boikot ekonomi atau lain sebagainya, yang semampu kita untuk melakukan perlawanan. Kita harus marah, kita harus membela kehormatan Nabi. Ya. Kalau tidak maka dipertanyakan keimanan kita ini. Ya. Kalau kita tidak ada rasa marah, rasa semangat untuk membela Nabi kita, perlu dipertanyakan iman kita. Ya. Ini kehormatan Nabi yang menusuk, menyerang daripada akidah kita. Ya, bahwa kecintaan kepada Nabi itu melebihi daripada kecintaan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk diri kita sendiri, termasuk orang tua, termasuk keluarga. Ya. Hatta aku nak habba ilai, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai, paling dia cintai daripada apa? Anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Artinya ya semakin kita cinta, semakin kita harus berkorban, harus berani untuk mengorbankan harta kita, nyawa kita untuk yang kita cintai. Kemudian yang ketiga, bahwa kejadian ini menunjukkan dan apa? Menunjukkan bahwa slogan-slogan mereka akan perdamaian, toleransi, ya, berbicara, dialog dengan cara yang baik itu hanya slogan-slogan dusta belaka. Ya. Mereka kalau urusan menghina Nabi Islam, menghina Nabi, menghina Allah, menghina agama kita ini, mereka katakan oh ini kebebasan berekspresi. Ya. Bagian daripada demokrasi. Silahkan berpendapat, boleh, ini negara bebas. Tapi giliran mungkin pendeta mereka yang dihina atau Tuhan mereka yang dihina, ya, atau pelecehan kepada bangsa mereka, mereka akan mengatakan ini adalah perbuatan teroris radikal, ini adalah ya merusak dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kedengkian dan kebencian mereka secara lisan maupun tulisan, ekspresi. Dan sesungguhnya kedengkian hati mereka itu akbar, lebih besar lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum."
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang selain kalian, ya, itu selain kalian itu siapa? Selain orang-orang yang beriman, bitonatan, teman setia, kawan, teman akrab, teman dekat. Ya. La ya'lunakum khabala waddu ma'anitum, yang mereka senantiasa memusuhi kamu dan ya, berusaha untuk menghancurkan kalian, ya, membinasakan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahim, telah nampak permusuhan mereka dari mulut-mulut mereka. Ya, mencap radikal dalam Islam. Ya. Ya, kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh mereka, kita anggap ini ya kejahatan biasa. Tapi kalau kejahatan dilakukan seorang muslim, ini dikatakan sebagai perbuatan terorisme, ya, radikalisme dan lain sebagainya. Ya, standar ganda. Ya. Qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka dari kedengkian itu lebih besar lagi. Mereka tutup-tutupi itu dengan slogan-slogan tadi, perdamaian, toleransi dan sebagainya. Ya. Kalau ada yang menghina Habib, wah ini kebebasan berekspresi. Oh, itu menunjukkan berarti Habib tadi itu memang kontroversial dan lain sebagainya, pendukung-pendukung mereka. Ya. Tapi kalau penghinaan kepada pimpinan mereka, penghinaan kepada tokoh mereka, langsung dilaporkan, langsung ditangkap, langsung dipenjara, langsung dicap intoleran, pemecah belah bangsa dan lain sebagainya. Ya. Wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun, telah kami jelaskan ayat-ayat, tanda-tandanya apabila kalian berpikir. Ya. Namun demikian, ikhwan fillah, sesungguhnya penghinaan, penistaan mereka itu tidak mengurangi kehormatan, keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau ini ya dipuji, ya diakui oleh kawan maupun lawan, ya, ya, akan kebaikannya, akhlaknya, keutamaannya luar biasa. Ya, bahkan orang-orang musyrik Arab sekalipun, meskipun mereka juga melabeli dengan Rasulullah itu dengan hal-hal yang negatif, ya, orang yang gila, penyair dan lain sebagainya, tapi mereka mengakui bahwa Rasulullah itu al-amin, orang yang dipercaya, siddiq, orang yang jujur, orang yang punya budi pekerti. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama dalam keadaan ketakutan, kemudian pulang ke rumah, gitu ya, minta diselimuti oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Khadijah bingung, ini kenapa Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Diceritakanlah kejadian-kejadian dan khawatir terhadap apa? Terhadap nanti kaumnya, bagaimana dia harus berdakwah. Apa kata Khadijah? Sesungguhnya ya, kamu tidak akan melakukan seperti itu. Karena apa? Engkau termasuk orang yang menyambung silaturahim, orang yang memenuhi ya kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, menolong ya orang-orang yang lemah, ya, yang menepati janji dan lain sebagainya. Akhlak yang baik, tidak ada akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran kebaikan-kebaikan akhlak yang baik kecuali ada pada diri Rasulullah SAW. Dan yang paling baik, yang paling bagus, ya, ya jujurnya itu yang paling jujur, ya, kasih sayangnya ya paling kasih sayang, dermawannya yang paling dermawan, semuanya yang paling. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW ditanya, ada seorang Sa'id bin Hisham, dalam riwayat yang lain adalah Qatadah, bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin wa ya ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ya, maka jawaban beliau apa? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu ya Al-Quran itu. Semua sifat-sifat yang terpuji dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ya.
sifat mutakin, sifat sabar, sifat syukur, sifat pemberani, sifat dermawan, sifat semuanya ada pada diri Rasulullah SAW, dan itu diakui oleh kawan maupun lawan. Jadi kalau ada musuh yang menghina Rasulullah, ya, menjelekkan, menistakan Rasulullah, sesungguhnya itu tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi daripada kehormatan Rasulullah SAW. Tetapi yang dituntut adalah kewajiban kita untuk membela Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Karena Rasulullah itu sudah dipuji oleh yang paling terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Ya, akhlak yang agung. Wa innaka ala siratim mustaqim, dan engkau berada di atas jalan yang lurus. Innaka la'ala hudan mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Itu adalah pujian dari Allah, ya. Dan tidak ada pujian yang lebih baik daripada pujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji manusia itu kadang-kadang subjektif, ya. Ya, mujinya itu karena ada apa? Ada kepentingan kadang-kadang, atau ya kalau dia dapat misalnya diperlakukan baik oleh orang tersebut, dia akan memuji gitu. Atau ada sesuatu yang dia inginkan dari orang tersebut, dia memujinya. Tapi giliran dia nggak dapat atau diperlakukan yang buruk, dia akan pasti mencela. Jadi pujian dan celaan manusia itu, ya, tidak menambah kita baik dan juga tidak mengurangi kejelekan, tidak menjadikan kita jelek, ya. Kalau pujian manusia. Tapi kalau pujian Allah atau celaan Allah, ya, wah, itu harus kita betul-betul perhatikan. Kalau dipuji Allah kita bersyukur, ya. Tapi kalau kita dicela oleh Allah, hati-hati, ya. Hati-hati. Wah, ini jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang binasa nanti. Ya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam dalam tafsirnya apa? Rahmat bagi semesta alam itu dalam tafsirnya diantaranya artinya kaum yang mendustakan Rasulullah, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, seperti penghina Nabi itu dan kaumnya, presidennya dan seluruh rakyatnya yang menolak ajaran Rasulullah, tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman dulu umat-umat terdahulu, Nabi dan Rasul kalau sudah, ya, mereka pada titik tertentu di mana umatnya itu sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka Allah akan binasakan seluruh umatnya itu. Ya. Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, dan kaum-kaum sebelum Islam. Itu kalau mereka sudah, para nabi dan rasul itu sudah nggak bisa mengatasinya, karena mereka sudah tetap berada di dalam kesesatan mereka, ya, tidak mau menerima petunjuk dan hidayah, tidak mau mengikuti ajakan dan seruan para nabi dan rasulnya. Bahkan mereka membunuh, menteror, menjadikan para nabi dan rasul itu sebagai buronan, ya. Maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Ada yang hujani batu yang panas, ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ada yang disapu dengan air bah, banjir, macam-macam, ya, macam-macam. Ada yang dengan angin 7 hari 7 malam, ya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak dimusnahkan oleh Allah. Allah masih berikan ditangguhkan sampai mereka mau tobat dan beriman serta mengikuti ajakan dan seruan agama Islam. Nah, itu salah satu bentuk rahmat, ya, rahmatnya Rasulullah SAW, ya,
Ya, rahmat dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini. Jadi konfirmasiullah, semangat kita di dalam membela Nabi itu harus betul-betul kita jaga, kita hidupkan dalam hati kita. Karena ini ya syarat daripada tuntutan syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Bahkan para raja-raja dulu, Heraklius dan lain sebagainya, mereka heran. Mereka begitu heran dengan para pengikut Nabi Muhammad yang mereka lebih rela ya berkorban untuk membela Rasulnya, sahabatnya ya, daripada Rasulullah itu kemudian dia terkena sakit atau mungkin terkena penderitaan dan lain sebagainya ya, seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat ya, di mana dia ditangkap oleh pasukan Quraisy, kemudian ditawari ya, Khubayb bin Adi ya, kalau nggak salah namanya. Kalau kamu mau nggak digantikan posisimu keadaan? Dia disalib, kemudian hari terakhir untuk dieksekusi. Ya. Kamu mau nggak digantikan kedudukanmu ini oleh sahabatmu Muhammad, nabimu Muhammad SAW? Ya. Maka dia mengatakan, demi Allah, ya, seandainya saya duduk-duduk di rumah dan sementara Rasulullah itu terkena duri saja, saya tidak rela, apalagi menggantikan untuk dieksekusi, ya, lebih tidak rela lagi. Ya. Hanya terkena duri saja dia terus aman di dalam rumah itu, dia nggak rela. Ya. Gitu. Jadi ini harus betul-betul kita perjuangkan ya. Sudah jam 6:04 ya, belum masuk materi. Ini materinya aja ya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kesempatan pagi hari ini saya mengisi tentang sisi-sisi negatif dunia sebenarnya. Tapi kayak saya harus menyampaikan ini karena ini bagian daripada tuntutan wala, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang harus kita pupuk, harus kita hidupkan kita tumbuhkan dalam hati kita ini. Ya, demi Allah, kalau kita ini tidak ada rasa marah, nggak ada sedikit pun pembelaan kepada Nabi, ya, maka itu harus dipertanyakan iman kita. Ya. Dipertanyakan iman kita. La haula wala quwata illa billah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu sebenarnya Rasulullah sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang paling utama adalah apa? Ya, dalam hadis disebutkan inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan daripada kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ya. Jadi bagaimana mungkin ada orang kemudian dia menghina, melecehkan, merendahkan daripada kepribadian Rasulullah SAW? Itu tidak masuk akal. Ya. Kecuali karena kedengkian mereka, ya, karena permusuhan mereka, karena ketidaksukaan mereka, ya, terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam. Ya. Jadi motivasi mereka itu bukan sekedar kebebasan berekspresi, tidak mungkin. Tapi ada yang lebih daripada itu yang dia sembunyikan dalam hatinya tadi, ya, yaitu apa? Ingin menyerang, ingin melukai daripada umat Islam. Karena mereka tidak mampu melukainya, sekarang udah nggak bisa jajah lagi, gitu. Ya.
Sudah berbagai macam alasan-alasan untuk menjajah umat Islam itu sudah nggak ada, ya. Tapi sekarang mereka caranya dengan apa? Dengan melukai akidah dan keyakinan umat Islam. Buatlah karikatur-karikatur, ya. Buatlah ya penistaan-penistaan. Itu bukan hanya luar negeri, dalam negeri ini juga banyak sekali, ya. Apalagi di media sosial dan lain sebagainya, penghinaan yang luar biasa, tidak bisa kita gambarkan, ya. Saya mau menceritakannya juga nggak akan mungkin bisa, ya. Silahkan dilihat sendiri, silahkan dicari sendiri di media sosial, banyak ya gambar-gambar itu. Bahkan sekarang ini di Instagram itu juga ada, ya. Setelah kejadian peristiwa kemarin itu, kemudian mereka membuat perlombaan, ya, karikatur tentang Nabi Muhammad SAW maupun agama Islam, yang intinya adalah semua menghina, ya, semua melecehkan, ya. Mereka ini, ya, karena mereka anggap tidak ada sekarang ini musuh yang menjadi ancaman terbesar akan eksistensi mereka itu kecuali Islam, ya, kecuali Islam. Ya, jadi setelah perang dingin, ya, setelah perang antara Amerika dan Soviet itu berakhir, ya, sudah nggak ada kekuatan superpower lagi, maka menurut para pengamat mereka sendiri, ya, pengamat Amerika, pengamat Eropa, itu mereka anggap musuh yang paling besar, ya, setelah komunis itu adalah umat Islam. Sehingga semua yang berkaitan dengan kebangkitan umat Islam, ya, itu mereka betul-betul berusaha untuk dihalangi, ya. Semua yang ingin menggalang kekuatan umat Islam, berusaha mereka ingin apa? Betul-betul bagaimana itu tidak terjadi, ya. Mereka menginginkan kita itu lemah, mereka menginginkan kita tetap tercerai-berai, mereka menginginkan kita, ya, jauh dari agama kita. Apalagi perang sekarang ini sudah jarang atau sulit untuk ada perang konvensional, meskipun nanti pasti akan ada, ya. Mereka sendiri juga mengimani itu, ya, mengimani akan ayat-ayat akhir zaman atau hadis-hadis akhir zaman, sehingga orang-orang Yahudi hari ini mereka memperbanyak menanam pohon gorkot, karena pohon gorkot itu satu-satunya pohon yang nanti akan melindungi orang-orang Yahudi. Jadi mereka meyakini itu, maka sehingga mereka hari ini terus mendatangkan pohon itu dan menanamnya, ya. Pohon gorkot. Jadi nanti mereka sembunyi di batu, di bangunan, di mana mereka semua akan bicara, akan menyebutkan persembunyian mereka, kecuali pohon itu. Maka mereka memperbanyak itu, ya. Jadi tidak henti-hentinya mereka itu berusaha memerangi kita, mereka berusaha untuk menjelekkan kita, menistakan kita, menjauhkan kita dari agama. Dan sekarang ini kan bentuk peperangan itu tadi bukan konvensional lagi, ada perang ghazwul fikri, ya, perang pemikiran, perang pendidikan, perang budaya, ya. Nah, sehingga sekarang sampai mengerucut pada perang politik juga, ya. Ya. Nah, ini sudah luar biasa, perang media, dan itu kita umat Islam dalam kondisi lemah semua, secara pendidikan lemah, secara ekonomi lemah, secara media lemah, ya. Kita lihat media, ya, di Indonesia mana TV Islam, ya, ada tapi ya berbayar, ada hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Tidak ada, semuanya TV-nya, ya, TV mereka ini, ya, nasionalis, orientalis dan sebagainya, ya. Mereka ini menghormati semua agama kecuali agama Islam, ya. Menghormati
semua pakaian kecuali pakaian hijab, pakaian muslim. Ya coba kalau mereka itu pakai misalnya pakaian yang belum jadi, itu paling pakaian bolong-bolong, pakaian yang mengumbar aurat, bilangnya ini kebebasan berekspresi. Coba kalau pakai cadar, pakai celana cingkrang, pakai gamis, ini kolot, ini namanya pemaksaan kepada perempuan. Jadi ada penelitian, mereka membuat narasi-narasi, ya, yang intinya adalah penggunaan cadar sejak masa dini atau jilbab masa dini itu adalah pemaksaan kehendak orang tua kepada anaknya. Coba itu sampai seperti itu, ya. Dan itu yang ngomong bukan orang-orang Barat, bukan orang kafir, bukan orang ya di luar Islam, tapi yang ngomong adalah orang yang ngaku dirinya Muslim. Jadi kalau kita ini anak SD 4 tahun, 5 tahun, atau masih SD ya, itu kita kenakan pakai jilbab besar, itu dianggap sebagai apa? Pemaksaan orang tua kepada anak. Coba. Jadi anak tidak dikasih pilihan, menurut mereka begitu. Tapi kalau anaknya itu disuruh pakai cawet doang, atau pakai celana yang mengumbar aurat, atau pakai baju yang membuka auratnya, itu dianggap apa? Kebebasan berekspresi. Biarin dia suka, dia senangnya seperti. Padahal itu juga pemaksaan juga sebenarnya, kan? Karena dipaksa terus-menerus menggunakan itu sehingga mereka enjoy, nyaman dengan menggunakan itu. Ya. Ini perang narasi, perang media seperti itu. Masya Allah. Ya, ini dari sisi media, belum dari sisi pendidikan. Ya, alhamdulillah di sini sekitar kita ini, kampung ini ada pondok pesantren yang mudah-mudahan memberikan berkah bagi kampung sekitarnya. Ya, menambah ilmu, wawasan, memudahkan lebih kondusif, lebih Islami dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang berbau-bau Islam itu mereka berusaha untuk apa? Menjauhkannya. Itu nilai-nilai Islam. Ya, dijauhkan umat Islam itu bagaimana mereka itu jauh dari agamanya, ya. Dan ini luar biasa, ya. Ya. Perang ini sekarang kita udah nggak pakai perang senjata lagi, ya. Perangnya perang media, perang pendidikan, perang budaya, perang pemikiran, perang ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin ada seruan boykot produk-produk Prancis. Itu baru 4 hari presiden mereka sudah merengek-rengek untuk minta apa? Ya, dihentikan boikot itu. Ya, ini bukan semata-mata kita ini kemudian sekedar boikot saja, tapi ini bagian daripada perang ekonomi, juga pembelaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada yang sudah beli mobil keluaran Perancis itu dia bakar, ya, mobilnya, ya. Masya Allah. Ini giroh, ini semangat, ya. Nah, itu kalau kita lakukan terus menerus, ya, cuman sayangnya kita juga ekonomi umat Islam juga lemah. Kita sekarang coba lihat produk-produk di dalam negeri kita ini, di rumah kita lah, sampo luar negeri juga, ya, asing semua. Dari mulai sampo, sabun, susu, minuman, makanan, ya, baju dan lain sebagainya, semuanya merek luar negeri, milik orang asing. Ya. Produk Muslim sendiri yang sampai tingkat nasional atau internasional itu jarang. Ya. Nah, ini juga kelemahan kita. Ya. Maka kita harus memberdayakan ekonomi umat, ya, juga yang lain. Intinya adalah untuk bagaimana menjayakan umat Islam. Ya, bagian pendidikan dia fokus pada pendidikannya, ya. Nah, bagian ekonomi dia fokus pada ekonomi, bagaimana ekonomi umat Islam itu maju, ya, ya, hasil dari umat Islam sendiri, ya. Dan itu dilakukan, ya.
oleh ulama-ulama salaf kita, oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ya. Jadi ikhwan fillah syadakumullah, sekali lagi bahwa mari kita bersama-sama untuk punya giroh, semangat untuk membela agama, membela Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulnya, bila mana ya agama kita, Rasul kita, ya Nabi kita dihinakan, dinistakan oleh orang-orang, oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Ya. Sekali lagi bahwa kita ini bukan sekarang ini bukan masalah memikirkan keduniaan atau lain sebagainya, tapi sudah kita harus memikirkan daripada agama kita. Ya, memikirkan agama kita. Mari kita memiliki kesadaran terhadap agama kita, kesadaran kepada din kita ini, semangat kita untuk membela agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sehingga kita betul-betul mati di atas agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fashhadu bi anna muslimun. Tunjukkan bahwa kita itu muslim, bahwa kita itu betul-betul memang punya ciri tersendiri, punya keistimewaan tersendiri. Ini kita bersatu bersama-sama dengan muslim yang lainnya. Ya, hindarilah daripada perselisihan dan perpecahan-perpecahan, dan bersatulah. Dan saya yakin kalau umat Islam sudah bersatu, maka seluruhnya kebatilan, orang-orang yang membenci daripada Islam itu akan bisa dikalahkan. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti nanti akan musnah. Ya, tinggal kita ini termasuk orang-orang yang ikut andil dalam menghilangkan kebatilan tadi, atau yang justru ikut andil menjadikan kebatilan itu semakin berjaya. Udah itu saja. Ya, di dunia ini nanti maupun nanti di akhirat hanya dua saja golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Ya. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi kita nggak usah mikirkan yang lain-lain, tapi kita pikirkan diri sendiri dengan cara bagaimana kita bisa berandil untuk agama Islam ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang dapat saya sampaikan, karena ini sudah jam 6:30 kurang 5 ya. Nah, ini tadi dari jam 5:30 sampai jam 6:30. Biasanya ada pertanyaan nih? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kalau ada kesalahan datangnya dari anak sebagai manusia biasa, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah.